Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Nukom. Semoga semuanya puasanya lancar, ibadahnya lancar dan penuh keberkahan. Ada nih teman-teman yang sahur rada-rada berat mau bangun. Banyak yang merasakan seperti itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini NU Cilacap Online secara khusus mengundang beliau narasumber kita yang luar biasa, Dr. Zulfatun Nikmah. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Mbak Riani. Mohon bagikan ilmunya untuk teman-teman dan seluruh sahabat, bagaimana lebih meyakinkan diri untuk sahur nih, untuk tidak ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa dan sahur memiliki hubungan yang sangat erat. Apa hubungannya? Yang pertama, secara hukum sahur adalah sunat bagi orang yang akan berpuasa. Sunat itu artinya apabila dilakukan kita mendapatkan pahala, mendapatkan tambahan kebaikan, dan apabila ditinggalkan maka kita tidak berdosa. Merujuk pada hukum ini, maka boleh saja orang mau puasa tidak sahur. Misalnya tadi mager, malas move on dari kasur, kemudian masih ingin tidur. Nah, artinya apa? Artinya puasa seseorang keabsahannya tidak tergantung pada ia sahur atau tidak. Namun demikian, meskipun hukumnya sunat, dalam arti tidak berdosa kalau ditinggalkan, sahur memiliki banyak sekali keutamaan, banyak sekali nilai penting yang penting untuk kita pertimbangkan sehingga kita mentradisikan dan berusaha sekali untuk bisa sahur. Yang pertama, secara psikologis, sahur menguatkan niat, menjadi pengukuh bagi niat seseorang untuk berpuasa. Niat itu tempatnya di hati. Kita dengan membatin saja, saya niat puasa besok fardu karena Allah, sudah cukup. Akan tetapi akan menjadi lebih kuat kalau kita tambahkan dengan upaya konkret, yaitu bangun sebelum subuh untuk makan. Nah, dengan adanya sahur ini, maka kalau siang hari kita ada godaan untuk batal, aduh haus sekali, maka kita bisa mengingat bahwa tadi pagi saya sudah sahur. Malu dong kalau saya batal, saya sudah sahur. Kemudian yang kedua, secara biologis, sahur sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Yang pertama, dengan sahur kita memberikan asupan energi untuk kita beraktivitas sepanjang hari selama berpuasa. Kenapa begitu? Karena sudah jelas selama puasa kita tidak diizinkan untuk makan dan minum. Kalau kita sebelum puasa itu menjelang beberapa menit atau satu jam, setengah jam, 10 menit sebelum puasa dimulai kita sudah makan, maka di dalam badan kita terdapat cadangan energi yang sangat berguna untuk aktivitas sehari-hari. Baik itu bekerja, mencari nafkah tadi, itu semua butuh energi. Selanjutnya, secara historis, sahur itu bisa menjadikan nilai puasa kita lebih islami, dikarenakan puasa orang-orang terdahulu, puasa ini disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, tetapi bedanya umat terdahulu tidak diperintahkan untuk sahur, sedangkan kita orang Islam, di puasa kita disertai dengan syariat sahur. Kemudian manfaat selanjutnya adalah dengan kita sahur, maka kita juga punya kesempatan untuk melakukan tambahan amal baik, yaitu menyiapkan sahur bagi orang-orang terdekat kita, terutama ini bagi orang yang tinggal bersama keluarga atau teman-teman, beda dengan orang yang tinggal sendirian. Nah, ketika sahur, apakah kita seorang
ibu, seorang ayah, seorang kakak, kita bisa berkesempatan mendapatkan kebaikan tambahan, membangunkan keluarga kita yang sahur, menyiapkan makanan, memanaskan makanan, masak dan sebagainya. Yang dengan itu maka ada lagi tambahan baru bagi puasa kita. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan amal-amal baik kita dinilai lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat ibadah mahdoh seperti puasa dan sholat maupun ibadah-ibadah sosial. Yang lain lagi, kita juga akan terhindar dari rasa lapar. Nah, secara teoritis rasa lapar itu bisa menjadikan seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dorongan rasa lapar seringkali menjadikan orang melakukan perbuatan yang anarkis. Maka ketika kita puasa, kemudian sebelum puasa kita sudah sahur, potensi untuk melakukan keburukan karena dorongan rasa lapar itu akan berkurang dengan sendirinya. Nah, dengan seperti itu maka kita bisa menjalankan puasa dengan lebih tenang, lebih teratur karena potensi kelaparan bisa dihilangkan. Dan kembali ke alasan yang sebelumnya tadi, dengan punya tenaga yang cukup, kita juga lebih bersemangat untuk melakukan hal-hal yang normal. Jadi bukan waktunya dihabiskan untuk berlemes-lemes, karena lemas saya sepanjang hari tidur adalah ibadah, ya memang itu benar. Tetapi ada banyak sekali ibadah yang bukan berupa tidur kalau kita tidak kelaparan dan tidak lemas. Nah, maka sahur adalah menyiapkan diri untuk berpuasa dengan lebih segar, lebih siap melakukan banyak aktivitas, lebih banyak beribadah, dan jenis ibadahnya lebih bervariasi, tidak hanya tidur. Kemudian yang lain lagi adalah dengan berpuasa, dengan sahur maksud saya, kita juga punya kesempatan untuk menambah ibadah yang lain lagi, yaitu melewati masa yang oleh Allah disebutkan sebagai masa yang doanya mustajabah, yaitu masa prasubuh. Masa sebelum kita menjalankan sholat subuh itu disebutkan sebagai waktu yang mustajabah untuk berdoa. Setelah kita selesai sahur, kita menunggu subuh, kita bisa menggunakan waktu kita untuk sholat tahajud, sholat sunat yang lain, sholat hajat, bisa juga untuk bertadarus, sehingga ketika kita melangitkan doa-doa kita di waktu tersebut, maka janji Allah adalah lebih memiliki peluang untuk dikabulkan. Jadi mempertimbangkan manfaat-manfaat tersebut, saya rasa sangat sayang untuk kita melewatkan sahur. Bangun memang membuka mata itu mungkin berat, tetapi lebih berat lagi kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan bobotnya apabila kita bangun sahur. Badan segar, puasa lebih nyaman dan tenang, kemudian catatan kebaikan-kebaikan kita lebih banyak. Saya kira itu beberapa manfaat sahur yang patut kita pertimbangkan, sehingga kita usahakan, kita ikhtiarkan untuk sebisa mungkin bangun dan sahur. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.